Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan sekarang ini viral terjadi pembunuhan salah satu warga Gede Budiarse ya. Warga dari Buleleng itu dibunuh oleh dikeroyok ya di Matalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sob, ternyata pembunuhan sadis oleh DC Matalang itu ada hubungannya dengan warga SKDA. Dulu waktu Anda kalau liatin video dulu yang ada penyekapan warga SKDA, terus perampasan juga, dan saya laporkan sampai di Perdata. Cuman sayangnya di Perdata, di gugatan sederhana itu ada suatu klausul bahwa pengadilan Jakarta Timur itu yang memberatkan gitu. Terus tapi akhirnya kita tuntut lewat perampasan di Sedekarya gitu. Sedekarya karena mau anaknya dirampas, dan ternyata bosnya yang ngerampas itu sama itu, bosnya Benny Matalangnya, kantornya sama itu, Bu Yun yang ngomong, yang cat Pak ini ternyata sama itu. Dan ternyata sadisnya luar biasa sadisnya. Bayangkan sob, itu ternyata orang bukan hanya dibacok di kepalanya, di tangannya, sampai putus tangan salah satu tangannya, sampai meninggal. Kasihan Allah. Jadi intinya gini, kalau hukumnya tidak tegas, polisi tidak bertindak atau aparat tidak bertindak segala macam-macam, bahwa aksi perampasan itu main hakim sendiri, yang dijerat hanya dibenturkan hanya mata elang dengan si korban aja. Harusnya yang nyuruh kena sob, tapi sekarang semua tutup mata sob. Padahal di peraturan MK 2019 sudah jelas gitu, tidak boleh mereka merampas seenaknya, meskipun punya siapapun tidak boleh, baik itu polisi atau siapapun gitu. Karena apa? Karena tidak boleh sebelum ada putusan di pengadilan, dan itu yang diperjuangkan oleh warga SKD. Jadi karena motornya motor Lexi sob, yang makanya Lexi motornya datang situ dirampas, didatengin segala macam-macam, dan isunya itu luar biasa liar gitu. Ada yang mengatakan itu ormas gitu, dan yang bacok ada orang dari luar, itu bahaya sob. Kalau itu benar ormas terbesar, dua ormas terbesar di Bali, kalau isu pertamanya itu bisa bahaya, bisa terjadi mungkin ke depan ribut susulan gitu. Tapi kalau pribadi aja mungkin tidak tahu gimana, tapi itu akan membekas di hati orang gitu, masyarakat di Bali. Karena di Bali ini kan jarang orang sekali terlalu sadis itu, menggegerkan sekali. Saya yang bukan asli Bali dan udah 20 tahun di Bali ngerasa ngeri gitu, ngelihat seperti itu. Dan semoga pemerintah cepat bertindak, OJK cepat bertindak, bukan hanya yang nyuruh dari sini si leasingnya. Kalau itu udah selesai, jadi OJK harus cabut kalau bisa izinnya gitu. Kalau sampai membiarkan si debt collector mengambil, karena itu berarti kan pengetahuan mereka gitu. Kenapa polisi aparat tidak menindak gitu loh? Selama ini tindakan hanya kapolres tertentu yang berani, sisanya didiamkan begitu aja. Jadi bukan saya gimana, karena ini kalau didiamkan itu akhirnya muncak sob, semena-mena mereka semua. Sekarang ini mainnya keroyokan segala macam-macam, sampai tebas-tebasan. Sampai kapan dunia ini seperti ini? Apalagi sekarang pada kondisi pandemi ini, orang berpikir pendek, senggol bacok itu kan, waduh luar biasa, ngeri sob. Hanya gara-gara leasing ini. Jadi kalau Anda nanti susah menyelesaikan masalah gitu segala macam-macam, kalau bisa teriak aja segala macam-macam, bila perlu lihat situasinya. Kalau situasinya tidak memungkinkan, ya udah mau gimana lagi gitu. Karena mereka jeleknya itu mereka keroyokan, dan sekarang kayaknya sok kebal hukum mereka ini. Mohon Pak Kapolri kalau bisa dengar, bisa liatin siaran ini, kalau bisa ditembuskan semua. Tolong, Anda ini kan cukup tegas, dan selama ini saya salut dengan Anda gitu. Lakukan langkah-langkah yang terbaik gitu. Yang diusut itu bukan hanya si mata elangnya, dan jangan dibiarkan. Asis pembiaran salah. Anda kan taat hukum segala macam, kita kan taat hukum segala macam-macam. Kan udah ada putusan MK juga yang melarang, meskipun ada fidusia itu yang tidak bisa melakukan itu kecuali ada pihak dari pengadilan gitu. Jalankan aja itu selesai. Orang itu hanya gitu kok, Pak Budiarse, kasihan Pak Made Budiarse ya. Hanya menjalankan itu ternyata dikeroyok habis-habisan dan sampai putus seperti itu. Semoga ini jadi perhatian bagi kita semua, jadi pembelajaran. Jangan sampai meninggal sia-sia karena ini. Jadi semoga tidak terjadi lagi bagi warga SKD atau siapapun yang ada di Indonesia ini. Jalankan sesuai prosedurnya. Jadi kalau leasing sampai ada tindakan, apalagi sampai meninggal atau sampai pemukulan segala macam-macam, yang ditangkap bukan hanya yang mata elangnya atau siapapun, mereka juga nyari makan gitu. Yang ditangkap siapa? Pimpinan cabangnya gitu. Kepala cabangnya, bila perlu perusahaannya ditutup langsung atau di hold, di suspend selama setahun gitu atau gimana. Biar rasa kalau gitu nggak selesai. Kalau apinya nggak diselesaikan, kita nih jangan pura-pura bodoh gitu. Kalau sampai polisi aparat bisa nuntut mereka, bisa nuntut pimpinannya nyuruh segala macam-macam sampai ke pusatnya, memang ada SOP seperti itu, langsung aja tangkap dulu gitu. Jadi pembelajaran, jadi tidak semena-mena. Sekarang kan dibiarkan seolah aksi ini nggak tahu ya, mungkin gimana ya, apa karena lobby mereka lebih kuat daripada ini. Padahal aturan sudah jelas, semua sudah jelas gitu.
Meskipun punya fidusia, itu tidak sembarangan orang bisa mengeksekusi. Kenapa? Harus ada putusan pihak dari pengadilan, dan itu udah di MK, tidak boleh seperti itu. Udah jelas-jelasnya, masih dipelantar-pelintir orang Indonesia, pintar pelantar-pelintir. Semoga ini jadi pembelajaran. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Semoga tidak terjadi lagi. Semoga tidak terjadi krisis tambahan susulan, karena itu akan merepotkan kita semua. Membenturkan antara masyarakat jadi konflik horizontal. Jadi bukan ini lagi, bahaya kalau ada konflik horizontal. Semoga tidak terjadi hal seperti ini lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini momen ketika saya bebaskan Ibu Yun di penyekapan, indikasi penyekapan di salah satu lesi. Dan menurut Bu Yun yang ngambil abang punya kerjaan, kita juga kerjaan kan. Di sini kita sama-sama. Intinya kan kita cari solusi yang terbaik bagaimana bang? Silakan. Karena begini, saya rasa. Dan kalau kita negosiasi ya sebaiknya dengan kepala tenang, sehingga tidak terjadi keributan dan hal-hal yang tidak diinginkan.